Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar materi tentang penyembelihan hewan di dalam Islam. Kita akan mempelajari tentang kategori hewan yang halal dan haram untuk dimakan, pengertian proses penyembelihan hewan, kemudian ketentuan dan praktik penyembelihan hewan di dalam Islam. Pengertian penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan adalah tindakan mengalirkan darah dengan cara memotong seekor hewan yang halal dimakan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan syariah Islam. Kategori hewan yang halal dalam Islam. Yang pertama, hewan yang halal. Hewan yang halal adalah hewan yang boleh dikonsumsi, antara lain yang pertama hewan darat, yaitu hewan ternak, belalang, dan hewan yang baik ataupun bergizi menurut syariah dan tidak kotor dan menjijikan seperti ayam, bebek, angsa, dan lainnya. Yang kedua, hewan air, yaitu semua jenis hewan air, baik air laut maupun air tawar, termasuk bangkainya pun halal dimakan. Hewan yang haram. Hewan yang haram yaitu yang pertama, hewan yang secara tegas diharamkan oleh Islam seperti daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, hewan yang mati dengan cara tercekik atau dicekik, hewan yang mati dengan cara dipukul atau terjatuh atau ditanduk oleh hewan lain, diterkam oleh hewan buas, dan juga disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Ini yang tidak boleh ataupun haram dimakan. Yang kedua yaitu hewan yang bisa hidup di dua alam dalam waktu yang lama. Yang ketiga, hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Yang keempat, hewan yang bertaring kuat. Yang kelima, hewan yang berkuku tajam. Yang keenam, hewan yang dilarang untuk dibunuh. Dan ketujuh, hewan yang kotor dan menjijikkan. Ya, di sana ada, kita lihat gambar di sana ya, ada contohnya hewan buas atau yang bertaring, yaitu ada harimau, ya, ada ular, ya, kemudian ada kalajengking. Walaupun kalajengking tidak punya taring, tetapi memang dia salah satu hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Cara penyembelihan hewan yang dihalalkan. Bagian yang pertama, syarat penyembelih atau orang yang menyembelih. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, balik atau sudah dewasa atau mumayyiz, ya, sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, lalu sengaja atau sadar. Kemudian yang keempat, menyebutkan asma atau nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kategori yang kedua, syarat hewan yang bisa disembelih. Yang pertama, masih hidup, dan yang kedua adalah halal. Yang ketiga, syarat alat penyembelihan. Yang pertama, tajam, bisa digunakan alat potong dari bahan logam, misalnya besi ataupun baja, kayu juga boleh. Lalu syarat yang kedua, bukan terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Ya, ini tidak boleh digunakan untuk alat pemotong, ya, dari kuku, gigi, dan tulang. Ketentuan menyembelih. Supaya proses penyembelihan menjadi sah, maka penyembelihan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penyembelihan dilakukan pada leher sampai 3 saluran terputus. Apa saja yang terputus salurannya? Yaitu yang pertama, saluran makanan atau disebutnya kerongkongan. Yang kedua, saluran pernafasan atau tenggorokan. Dan yang ketiga adalah 2 urat leher atau pembuluh darah
yang disebut pembuluh darah arteri karotis dan vena jugularis. Ini harus terputus sehingga darahnya dikeluarkan, darahnya bisa mengalir keluar. Kemudian yang kedua mengucapkan basmalah, dan yang ketiga penyembelih harus memastikan bahwa 3 saluran yang disebutkan di atas sudah terputus. Ya, secara teknis ya penyembelihan secara manual atau tradisional seperti yang kita saksikan pada proses penyembelihan pada Idul Adha ya. Jadi disiapkan dulu alat-alat potongnya, kemudian disiapkan lubang untuk menampung darah yang tertumpah. Ya, kemudian secara teknis nanti hewan kurbannya dibaringkan di posisi sebelah kiri lalu dihadapkan ke arah kiblat seperti lihat di gambar ya, jadi hewannya dibaringkan di sebelah kiri ya dengan menghadap arah kiblat. Kemudian hewannya lehernya ditaruh di atas lubang yang sudah dibuat tadi ya. Nah kemudian kakinya diikat supaya tidak melonjak-lonjat saat sedang disembelih ya, kemudian dipegang kuat-kuat ya supaya tidak terlepas saat sedang disembelih. Tali-tali yang ada di leher diputuskan biar mempermudah proses penyembelihan. Ya, kemudian dilakukan penyembelihan tadi, ingat ya 3 saluran harus terputus, yaitu saluran makanan atau kerongkongan, saluran tenggorokan atau saluran pernafasan atau tenggorokan, kemudian urat pembuluh darah ya juga harus diputus sehingga darahnya mengalir keluar. Kemudian di saat ini kita juga menemukan proses penyembelihan dengan bantuan alat modern ya, alat memotong otomatis. Nah ini diperbolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Syaratnya yang pertama, petugas operatornya harus orang muslim. Yang kedua, sebelum memulai menyembelih diharuskan membaca basmalah, yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atau boleh juga mengucapkan kalimat bismillah ala millati Ibrahim ya, boleh juga seperti itu. Lalu yang ketiga, mesin yang digunakan tajam dan berjalan normal. Yang keempat, memotong di lehernya hingga 2 urat lehernya putus. Yang kelima, tidak menyembelih menggunakan listrik atau bahan kimia berbahaya seperti racun. Yang keenam, hewan yang disembelih masih hidup. Selanjutnya kita bahas beberapa ayat dan hadis yang terkait dengan proses penyembelihan ini ataupun terkait dengan hewan-hewan yang halal dimakan atau yang haram dimakan. Ada di surat Al-Maidah ayat pertama, Allah menyebutkan dalam firman-Nya, A'udzu minasyaitonir "Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum wa yarmuhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid." Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji dan umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang Dia kehendaki. Quran surat Al-Maidah ayat pertama. Lalu ayat berikutnya masih di surat Al-Maidah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa hilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran surat Al-Maidah ayat 96. Berikutnya, Al-yawma uhilla lakum thayyibat. Al-yawma uhilla lakum thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5. Di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusub." Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk oleh hewan lain, dan diterkam binatang buas,
kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat lainnya, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Ayat lainnya, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah wa man yaturra ghaira baghi wa la 'adin fala isma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Berikutnya, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu la fisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan yang semacam itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantu kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 121. Dan hadis dari Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju, dan kedelai liar. Rasulullah SAW menjawab, yang halal adalah apa-apa yang dibolehkan dalam kitab Allah, dan yang haram adalah apa-apa yang dilarang dalam kitabnya. Sedang apa-apa yang tidak diterangkannya, maka itu termasuk yang dimaafkan sebagai kemudahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain, Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi ikan walaupun sudah jadi bangkai dan belalang juga walaupun sudah jadi bangkai masih boleh dikonsumsi atau dimakan. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis lain dari Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang hukum air laut. Nabi Muhammad SAW pun menjawab, air laut itu suci dan haram, ya. Dan air laut itu suci dan halal juga bangkai atau hewan-hewan yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abdurrahman bin Utsman berkata, diceritakan ada seorang tabib atau dokter bertanya kepada Rasulullah SAW tentang katak yang digunakan sebagai obat. Setelah mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW pun melarang untuk membunuh katak tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, 5 macam hewan yang jahat hendaklah dibunuh di tanah haram atau Mekah, yaitu tikus, kalajengking, burung buas, burung gagak, dan anjing galak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tiap-tiap binatang buas yang memiliki taring haram dimakan. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang memakan setiap hewan buas yang memiliki taring dan burung yang punya kuku yang tajam. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang membunuh 4 hewan, yaitu semut, lebah, burung hudhud atau burung pelatuk, dan burung surot. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Rafi bin Khadij berkata, Rasulullah SAW bersabda, makanlah hewan yang dialirkan darahnya atau disembelih dengan menyebut nama Allah, asalkan tidak dengan cara digigit dengan gigi atau dicengkram dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari.
Demikian anakku sekalian, jelasan materi tentang penyembelihan hewan di dalam syariat Islam. Semoga dapat bermanfaat dan kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.